Kemudian, oke, terima kasih. Kemudian ini sebaran Human Development Index dalam provinsi ya, rekan-rekan kemarin juga sudah berkontribusi. Nah, kemudian ini adalah skor PISA yang dilihat dari 3 variabel ya, membaca, matematika dan sains. Membaca, matematika dan sains. Oke. Di tahun 2018 ya, ini dari kalau dihitungnya dari 2012 kita sempat naik ya 1 digit, lalu kemudian kita turun lagi tuh sekian digit gitu ya. Begitu juga dengan matematika, kita sempat naik beberapa digit, akhirnya juga turun lagi. Sehingga di angka terakhir ini adalah kita ada penurunan. Ini bisa. Sehingga pemerintah juga melalui kebijakannya ya yang ada saat ini, misalkan teman-teman pernah dengar nggak asesmen nasional? Ya, boleh dong? Asesmen itu adalah hal-hal yang bersifat besarnya gitu mungkin. Atau kebalik. Gimana? Gimana tadi Kak? Agak ini Kak suaranya. Asesmen nasional. Ya, salah nggak apa-apa. Ya. Asesmen nasional ada yang pernah dengar? Berkesempatan nggak buat googling? Kalau kelamaan nggak apa-apa. Enggak. Udah googling. Oh, udah. Ya. Apa yang ditemukan Kak Seli? Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Oh, that's right. Jadi terima kasih Kak Seli ya. Satuan pendidikan itu artinya adalah nama lain dari sekolah. Sehingga sekolah kita ini sekarang ya, karena sekolah menengah juga terkena ya. Ya, di SD, SMP dan SMA ya, karena sekarang dipetakan mutunya ini di bulan September ini. Bulan September ini kita kebagian untuk asesmen nasional. Kalau dulu namanya ujian nasional UN, sekarang namanya asesmen nasional. Kalau dulu ujian nasional diikuti oleh seluruh siswa, kalau sekarang asesmen nasional diikuti oleh sebagian siswa yang dipilih. Sebenarnya mereka ngukur dari 3 macam sih, ada namanya literasi, numerasi, sama karakter gitu ya. Ya, cuman sebenarnya itu adalah upaya pemerintah dalam rangka untuk mengupgrade ini nih skor PISA kita yang sempat terpuruk ini. Gitu ya, mudah-mudahan upaya ini sesuai dengan jalurnya ya. Dan iya, di saat semua kita sudah masuk di era di mana kebanjiran informasi dari mana-mana, dari berbagai macam sumber, bahkan kita juga ingin tahu sesuatu ya, kita juga tinggal ketik ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya rasa ingin tahu itu yang terus menerus ingin dibangkitkan, termasuk bagaimana PISA ini. Skor reading itu penting banget ya teman-teman sekalian ya. Reading itu memahami bagaimana sebuah konstruk buku itu disusun, misalkan isinya tentang apa, bagaimana konektivitas antar babnya, apalagi konektivitas antar satu buku dengan buku yang lain gitu ya. Karena itu akan ngebentuk banget tuh kalau kata Pak Ranli Kasali itu dimielin di dalam benak kita gitu ya. Sehingga penting tuh harus diasah tuh, nggak bisa sehari 2 hari. Oke, ini overview sedikit juga ya. Singapura, saya masih nggak percaya tuh ngeliat Singapura di angka 1 dan 2. Luar biasa ini ya Singapura ya di 2018 ya. Saya sering menyarankan kepada teman-teman nih, mau sekolah nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kalau pengen sekolah ke luar negeri gitu ya. Singapura nih luar biasa ini dari ininya ya. Skornya, terus kemudian memang banyak hal-hal yang didapatkan. Kapan-kapan kita belajar tentang bagaimana Singapura mengelola negaranya semenjak zamannya Lee Kuan Yew. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya, ini yang menjadi kunci atau bab pembahasan kita hari ini. Waiting for Superman 2010 American Documentary. Nah, beberapa mungkin ada yang sudah submit di dalam Google Classroom. Terima kasih, saya sangat appreciate ya. Saya kasih limit sampai jam 12 kok, jangan khawatir. Walaupun teman-teman per kelompok, minta tolong submitnya secara individual gitu ya. Satu kelompok kan ada 3 orang ya. Nah, berarti 3 orang nggak apa-apa dengan menggunakan file yang sama, dia upload, di submit di Google Classroom kita di pertemuan 1 yang kemarin. Oke. Nah, saya ingin tanya dong, ya, saya
saya yakin semuanya juga sudah nonton, walaupun itu secara menit ataupun keseluruhan. Saya ingin tanya perspektif antum. Oke, berikan perspektif Anda secara umum saja setelah menonton film tersebut. Uraikan, ya oke, dalam beberapa kata atau satu kalimat, oke. Saya ingin tahu aja secara umum gitu ya, yang sudah dibuat oleh teman-teman. Ditulis ya? Oh, diketik, Sat. Ditulis. Mangga. Sudah join di presentasi kita kan ya semuanya ya? Oh, di situ. Oh iya. Iyalah. Saya nggak. Oke, saya tungguin ya. Berikan perspektif Anda secara umum setelah menonton film tersebut. Oh, filmnya berisi tentang ini boleh. Atau, oh, ternyata pendidikan Amerika itu begini ya. Padahal saya tadinya berpikir begini begitu gitu. Nggak apa-apa. Oke, saya kasih kesempatan. By the way, semuanya sudah nonton kan ya? Antum nggak akan bisa nulis ini kalau belum nonton ya. Ya. Oke. Oke, wah, sepertinya semua pada sibuk. Ya. Nah, terima kasih. Ini anonimus, jangan khawatir. Ini nggak ada identitas antum. Merubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. Oke, that's great. Thank you. Oke, yang kedua. Film ini menceritakan dari kebobrokan sistem pendidikan di Amerika sampai reformasi pendidikan yang berjilid-jilid. Oke, that's great. Kaget sama apa lagi? Kaget sama Terune. Oke, terima kasih. Oke, nanti jelasin ya Terune itu apa ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau nambahkan? Oke, ini paling nggak ada 8 nih, 8 kotak nih, kan ada 8 orang nih. Film dokumenter berisi tentang problem yang ada dalam sistem pendidikan Amerika dan pencarian solusinya. Oke, thank you. Kasihan Daisy. Siapakah Daisy itu? Ini Daisy temannya Donald Duck maksudnya. Oke. Di film ini ada banyak sudut pandang dari si ortu guru sistem. Oke, mengurangi masyarakat yang kebanyakan putus sekolah. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, satu orang lagi, 8. Oke. Kalau mau ada yang nambahkan boleh. Pentingnya pembelajaran ortu agar memudahkan pembelajaran anaknya. Oh, Daisy itu anak yang nggak lolos di sekolah charter. Oke. Saya nonton ini lama banget soalnya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Kalau Terune siapa Terune? Aku ini sistem gurunya nggak bisa diapa-apain walaupun dia nggak benar. Itu kayak seriusan gitu yang kayak gitu sih yang kayak. Nah. Terus sama apa ya, kalau di filmnya kan ada tarian lemon, jadi misalnya kalau gini, correct me if I'm wrong ya, jadi yang aku tangkap, jadi ketika gurunya itu jelek, ya udah dia akan di sekolah itu selama kontraknya, lalu dioper lain, jadi kayak oper-operan guru, jadi kayak how can I trust them? Aku sih jadi mikir nggak pernah bermimpi buat sekolah ke sana selama sampai SMA kayaknya gitu. Karena lihat dari film itu kayak trust issue atau naik gitu saat. Itu jadi apa namanya, film itu dibuat tahun 2010 ya. Ya di launching maksudnya. Ya mudah-mudahan sekarang udah 11 tahun berikutnya ya, mudah-mudahan ada beberapa hal ya yang berubah. Oke, terima kasih bagi yang sudah menuliskan. Saya dapat berapa inspirasi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Oh, that's great. Memilih sekolah yang bagus. Oke, saya juga tentang memilih sekolah yang bagus itu saya ingat ada satu film India tapi ya. Film India itu juga nggak kurang-kurang nggak teman-teman sekalian? Iya Ustadz, ada Ustadz. Betul. Film tentang inspirasi pendidikan, tentang memilih sekolah yang bagus. Gitu ya. Nanti kita cerita ya di slide-slide berikutnya. Oke, terima kasih sudah saya bacakan semua ya tadi ya. Oke, nah sekarang dari setelah teman-teman nanti nonton film itu, berikutnya diekstraksi menjadi 5 poin ini ya. Problem apa saja yang muncul, apa akibat dari problem itu, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, bagaimana upaya solusi yang sudah dilakukan, dan apa kendala penerapan solusinya. Ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini nanti agar teman-teman bisa bercerita, ya, terutama dalam rangka untuk menjawab 5 poin ini, ya, sebagian mungkin sudah submit, oke, terima kasih. Nah, saya minta
waktunya nanti rekan-rekan sekalian untuk bisa sampaikan ya per kelompok satu atau dua, ya boleh semuanya juga berbicara. Nanti akan kita gilir ya per kelompok untuk berbicara atau menjelaskan 5 poin ini. Kalau kelompok berikutnya dapat inspirasi terus kemudian jadi lebih melengkapi, menggenapkan, menambahi, oke, nggak apa-apa. Nah, oke, giliran presentasi. Ini ada giniannya sekarang nih, apa namanya, diacak nih ya, diacak. Kelompok 1 siapa anggotanya? Masih ingat nggak? Ihwan Ustadz. Oke. Kelompok 2, Kak Seli ya? Kak Seli hafal semua? Kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 2 itu Nafisa, Una, sama Ustazah Novi. Oke, kelompok 4? Itu tadi kelompok 2, terus kelompok 3 Sally, Jasmine, Wafa. Udah Ustadz 3 dong. Oh 3 aja, kelompok 4 nggak ada? Oh Nggak iya, ada 3 orang 3. masing-masing 3 ya, betul. Iya. Saya ingatnya yang semester kemarin soalnya. Oke, baik. Ini akan saya acak, kalau berarti kelompok 4 saya delete ya. Oke. Nah, ini siapa yang duluan nih, saya acak dulu. Oke. Nah, oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 siapa tadi yang mewakili? Kelompok 1. Oke, saya stop share deh, biar antum bisa ini apa? Oke. Silakan. Kelompok 1, mulai dari siapa dulu? Kelompok 1 yang mau berbicara. Oke, Nafisa, Siti Surna, Novia, Mangga. Bukan. Enggak, itu kan yang dikocoknya cuma yang Ahwat. Sebenarnya yang kelompok 1 itu kelompok Ihwan. Jadi yang satu Ahwat itu kelompok Ihwan, 2. kenapa jadi Ahwat? Udah ada urutannya, Ustaz. Yang atasnya loh, Farhan, bukan yang foto itu. Bukan yang foto itu ya? Udah sih, tinggal presentasi ah. Iya. Ya langsung aja presentasi. Bagian. Oke. Iya, pasti. Pastikan presentasinya menjawab 5 hal tadi ya. Oke, silakan. Siapa tadi yang bilang oke? Saya Ustadz. Oke. Enggak. Kan oke terus kucing ya. Terus hilang. Oh, cakep banget nih slide-nya. Silakan. Ini kok ada nama saya Ustadz. Ini sebenarnya nama kelompok Ustadz. Iya. Nama kelompoknya Muhammad Farhanuddin ya. Oke. Farhanuddin dan kelompok. Ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 1 akan mereview sedikit dan menganalisis tentang film dokumenter yang berjudul Waiting for Superman yang di-launching tahun 2010 ya. Ini yang digambar Daisy ya. Oke. Ya, baik. Yang pertama yaitu garis besar. Film dokumenter ini menceritakan bagaimana bobroknya sistem pendidikan Amerika di 20 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang 2020 berarti tahun 1999 sampai 2010 yang film ini di-launching. Yang pertama yaitu problem yang muncul. Nah, problem yang saya ambil yaitu masalah guru yang tidak kompeten dan bermalas-malasan. Nah, di film ini digambarkan ada dan banyak juga ya guru-guru sekolah umum di Amerika ini yang tidak kompeten dalam mengajar dan bermalas-malasan dalam mengajar. Nih kalau dari gambar itu, kalau guru yang bermalas-malasan atau tidak kompeten, mereka hanya bisa menyampaikan 50% atau setengah dari kurikulum yang harusnya disampaikan dalam 1 tahun. Nah, kalau guru yang baik harusnya 10%. Dan ada juga guru yang sangat baik ya, itu 150%. 150 ya. Ya, melebihi melebihi standarnya. Nah, banyak guru-guru sekolah umum di Amerika ini digambarkan dengan karakter yang malas, mengajar dan takut. Bahkan ini juga hal ini banyak disindir di film-film selain film Waiting for Superman, misalkan contohnya film
Simpson ya. Simpson, oke. Ya, Simpson. Gurunya bilang gini, oke, baik, saya sudah mendapatkan kontrak, selanjutnya saya akan duduk santai. Jadi gurunya. Terus ada juga di film lain yang kayak gini. Gurunya bilang, oke, silahkan kalian melakukan apapun yang kalian inginkan. Terus ada satu anak yang bilang gini, saya ingin belajar dan diajarkan olehmu guru. Gurunya bilang, selain itu katanya. Ya, jadi itu problem yang muncul. Jadi guru yang tidak kompeten dan bermalas-malasan. Yang kedua yaitu akibat dari problem itu banyak murid yang tidak kompeten. Nah, hasil dari masalah itu yang tadinya guru yang tidak berkompeten dan malas-malasan, masalah ini mengakibatkan banyak murid di Amerika memiliki nilai baca dan matematika kecil. Dan banyak pula yang putus sekolah setelah satu tahun di SMU. Bahkan hanya sedikit dari mereka yang bisa ikut kuliah. Nah, dari adanya guru-guru SMU yang tidak kompeten, itu menjadi branding dari sekolah sendiri itu jadi buruk gitu. Jadi misalkan ada sekolah SD, nah misalkan anak itu sekolah di SD itu, maka orang-orang itu udah tahu gitu. Oh, bahwa dia nggak akan bisa matematik dan atau matematik nilainya segini gitu. Terus ada juga misalkan dari SMP, sekolah SMP-nya. Oh, kalau dia masuk SMP ini, berarti nanti di SMU-nya dia akan putus sekolah atau tidak bisa lanjut kuliah. Nah, itu problem yang muncul dari masalah yang pertama tadi, guru yang tidak berkompeten. Oke, selanjutnya 2 poin lagi akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad Fas atau Anas. Silakan, Afas. Afas dan Kak Anas ya, Mbak. Silakan. Ya, enggak. Anas. Kenapa? Dulu Ustaz, saya screen dulu Ustaz. Oh iya, share screen-nya di Kak Anas ya. Agak lemot. Kalau link, oke sambil nunggu nih. Kalau link Zoom ini berarti minggu depan bisa dipakai lagi atau pakai linknya dari Kapar? Ini Ustadz, sebenarnya kita udah punya Zoom sendiri buat kuliah. Tapi aneh gitu, maksudnya anehnya tadi juga keluar sendiri gitu kan ya Ustadz. Habis itu padahal kemarin juga udah dirinciin gitu, udah di new meeting, di schedulein gitu. Tapi ternyata tadi juga keluar, terus akhirnya tadi waktu ngeliat di Zoom LRC kan itu ya belum ada yang booking. Nah, ini kita pakai ini, tapi kalau pekan depan ada yang booking, berarti kita nggak bisa pakai ini gitu Ustadz. Pakai ini karena yang link yang aslinya nggak bisa digunakan gitu kan ya? Nggak tahu tadi gimana Pak? Tadi sebenarnya bisa nggak sih di itu lagi? Ini kayaknya ada PPGA yang salah new meeting kayaknya. Padahal udah punya linknya. PPGA 3 aman ya tadi ya, soalnya udah masuk. PPGA 2 nggak tahu, soalnya Kak Alfinya kayaknya nggak ikut kuliah lagi diganti sama yang lain. Sakit soalnya Alfinya. Iya. Jadi hostnya PPGA 2 nggak tahu siapa, belum ada suara juga. Oh ya, untuk kuliah berarti pakai Zoom ini aja kali ya. Nanti Farhan bookingin sebulan pakai Zoom depan. Umum ini kan biasanya buat hanya yang penting-penting ya. Ya kita juga penting sih maksudnya. Gimana gitu. Komunikasikan aja kali ya. Nanti saya informasikan lagi, Sir. Oke, sudah berhasil Kak Anas share screen? Silakan. Sudah muncul Ustaz? Sudah. Oh iya. Sini masih loading soalnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya cuman
melengkapi dari Farhan ya. Ini saya mencatat beberapa pertanyaan yang diutarakan oleh Ustadz Dadi. Ada masalah dan akibat, kemudian solusi dan kendala bagi penerapan solusi tersebut. Slide-nya kelihatan ya, Ustaz ya? Cek. Di saya belum terdengar presentasinya. Halo, tes. Iya, ya. Di saya belum kedengar. Oh, belum ngomong ya? Oh ya. Oke. Kirain udah. Oke. Jadi masalahnya itu yang pertama kurangnya perhatian pemerintah pada pendidikan ya, sehingga kepercayaan terhadap sekolah umum itu kurang gitu ya. Dan yang kedua yaitu kualitas guru yang kurang baik. Ini yang sudah disebutkan oleh Farhan ya. Kalau guru yang kurang cakap itu bisa menyampaikan 50% dari kurikulum yang sudah tersedia di sekolah tersebut ya. Kan tapi guru yang baik itu dia bisa melebihi dari kurikulum tersebut bahkan sampai 150% ya. Dengan kualitas guru yang tidak baik ini, tingginya angka anak putus sekolah itu banyak gitu, Ustaz. Bahkan ada kebanyakan yang ada di penjara itu anak-anak sekolah gitu. Dengan di penjaranya orang-orang tersebut, pemerintah harus juga mengeluarkan biaya ya. Dan dari nanti ada solusinya juga ya. Kemudian lanjut, masalahnya ada kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Jadi masyarakat di Amerika ini kurang paham itu tentang pendidikan itu apa gitu. Kalau misalkan dia sekolah nanti setelah sekolah itu bakal jadi apa gitu. Misalkan lulus kuliah S1, itu nanti setelah itu bakal jadi apa? Mending pengangguran atau langsung kerja kayak gitu. Mungkin pemahamannya tentang pentingnya pendidikan itu kurang. Kemudian banyaknya peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat sekolah berkembang gitu ya. Kemudian ada akibatnya ini Amerika kekurangan ahli matematika dan sains. Lowongan pekerjaan hanya dapat dipenuhi separuhnya oleh orang Amerika. Kemudian solusinya dari ide Presiden Bush, no child publikasi. Cek. Halo, tes. Ya, ya. Jelas. Soalnya saya kayak nggak ada di Zoom, Ted. Hah? Atau ada di mana? Iya, gambarnya nggak ada di sini. Koneksinya kali ya, Kak Anas ya? Ya, tapi suara saya terdengar sebenarnya. Jelas. Semua anak dapat mendapat pendidikan dasar gitu ya. Tadi kalau misalkan problemnya itu banyak orang-orang yang bermasalah, itu orang-orang yang di sel atau di penjara itu karena putus sekolah. Kenapa enggak pemerintah itu membiayai orang yang putus orang-orang yang di penjara itu dialihkan dengan membiayai pendidikan mereka gitu. Ya. Kemudian targetnya yaitu 100% memiliki kemampuan membaca dan menghitung. Kemudian pergantian penanggung jawab dan pengawas gitu ya. Kalau yang saya lihat itu ada
ada seorang guru, dia mengajar ya. Di situ guru itu kayak diobservasi gitu. Di situ diletakin kamera, gurunya itu kayak nggak peduli terhadap anaknya, dia cuma baca koran berita, kemudian anaknya itu bertanya kita harus ngapain, ya udah kita santai-santai aja gitu ya. Di situ juga ada anaknya yang sembarangan membuang sampah gitu, tapi gurunya itu cuek aja, nggak menegur siswanya gitu. Terus yang tadi juga ada ini, di filmnya itu ada guru kontrak gitu ya, yang dia nggak peraturannya tidak bisa dipecat gitu ya, tidak bisa dipecat, mau nggak mau dia tetap ngajar, tapi dia tidak peduli dengan muridnya. Sehingga ketika masuk ke kelas dia menyampaikan ke anaknya, kalau misalkan dia itu menyampaikan ke anaknya, di sini saya berkontrak, jadi silahkan saya amanahkan kepada siapa gitu namanya gitu, amanahkan untuk mengajar, padahal anak-anak disuruh ngajar. Terus ketika mengajar di depan, ya udah nggak kondusif gitu pelajarannya. Kemudian dari solusi ini ada kendala dari penerapannya. Banyak guru yang tidak cakap mengajar dan tidak bisa diberhentikan karena aturan yang berlaku. Jadi yang kontrak gitu ya. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan sehingga anak memilih putus sekolah. Yang ketiga, kurang efektif pembelajaran di sekolah karena murid yang terlalu banyak gitu ya. Jadi ketika membangun sebuah lembaga itu harus ada standar siswanya dalam kelas itu berapa orang. Kalau misalkan terlalu kebanyakan, malah itu menghambat proses kegiatan belajar mengajarnya di kelas gitu. Anak hanya dapat dapat memilih sekolah umum di dekat rumahnya. Jadi dia kayak lebih memilih untuk tidak ribet ya. Ada zonasi nggak sih? Ya, Ustaz? Ada zonasi nggak sih? Ada, milih sekolah sesuai ininya ya, tempatnya ya? Ada zonasi. Ada ya. Dia kayak nggak melihat sekolahnya, kualitasnya itu bagaimana, kurikulumnya bagaimana. Terus dia ketika memilih sekolah itu nggak melihat apa yang dia harus capai gitu di sekolah itu. Itu saja, Ustaz. Oke, terima kasih Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apresiasi sekali ke Kak Anas, Kak Farhan. Kak Fas menambahkan 1 kalimat, 2 kalimat boleh? Cukup, Ustaz. Cukup. Ya, that's right. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih dari kelompok 1 ya yang sudah menyampaikan. Ada beberapa keyword yang coba kita catat, ada no child left behind. Gitu ya. Dari Presiden Bush ya, memastikan bahwa ya tidak ada satupun anak yang tertinggal ya. Oke, di dalam pendidikannya di Amerika. Walaupun memang kompleks ya, yang seperti teman-teman sampaikan tadi ya, dari sisi peraturan, ya dari sisi akses anak-anak itu di sekolah, ya tidak ada biaya. Terus berikutnya ketika ada charter school juga diundi gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kelompok berapa nih? Saya cek lagi. Kelompok 2 deh. Nah, kelompok 2. Oke. Silakan, kelompok 2. Kita 2 ya? Iya nggak sih? Iya. Silakan, Kak Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafisa izin share screen. Yuk. Kelihatan belum ya? Ya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang overview film itu ya, Waiting for Superman. Nah,
ini udah sampai sini. Jadi kan ini questionnya itu ada problem apa saja yang muncul, apa akibat dari problem itu, siapa saja pihak yang bertanggung jawab, bagaimana upaya solusi yang sudah dilakukan, dan apa kendala penerapan solusinya gitu. Nah, problemnya ini pemikiran dari kita bertiga gitu ya, Ustaz. Mungkin beda-beda pemikiran gitu kan. Gitu. Terus yang pertama itu, problemnya itu ada kurangnya evaluasi kinerja guru dan terlalu mudahnya guru untuk mendapatkan tenur. Oh ya, ini ya yang tadi tenur, semacam pengangkatan PNS yang membuat guru tidak akan dipecat walaupun kinerjanya kurang baik gitu. Terus yang kedua ada rasa takut mengirim ke sekolahan yang gagal. Yang ketiga yang faktor ekonomi. Yang keempat ada orang tua yang meninggal ketika anak masih kecil. Ini ada salah satu murid ya yang kemarin itu ada yang orang tuanya itu meninggal gitu Ustaz, ketika dia kelas 1. Terus akhirnya dia menunda 1 tahun gitu untuk 1 tingkatan gitu. Terus ada juga anak yang susah atau lambat membacanya. Terus guru yang kurang cakap dalam mengajar di pelajaran matematika gitu, salah satu muridnya gitu. Karena kan waktu ditanya kenapa tidak suka sekolah gitu kan, terus jawabannya saya tidak suka sekolah karena saya tidak menyukai matematika gitu. Terus untuk akibatnya akan dijelaskan oleh Kak Una. Waiting for Spiderman ya. Punya satu lagi. Ada Aduh. Terus Di stop recording. Ya, terus akibat tadi ada bentar Ustaz. Problemnya kan tadi yang pertama kurangnya evaluasi kinerja guru dan terlalu mudahnya guru untuk mendapatkan, terus rasa takut mengirim ke sekolah yang gagal, faktor ekonomi, terus orang tua yang meninggal. Nah di sini tuh akibatnya itu akibat dari masalah tadi itu kualitas peserta didik yang kurang baik, merugikan dana pendidikan yang sudah dikeluarkan. Terus ada juga faktor ekonomi film Waiting for Superman ya. Jadi menyebabkan anak itu tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi itu. Terus tadi yang orang tuanya yang meninggal itu, jadi dia ketinggalan 1 tingkat atau tidak naik kelas. Terus susah masuk sekolah sesuai pilihan. Jadi ada yang siapa ya? Geoffrey Ganada itu dia itu trauma memilihkan sekolahnya ke sekolah yang gagal. Jadi si Geoffrey itu tahun 1999. Jadi dia itu ingin punya harapan bahwa mengirimkan anaknya itu ke sekolah yang berkualitas gitu. Jadi enggak ke sekolah yang gagal. Terus anak tadi ya yang kurang membaca, karena gurunya yang kurang berkompeten, jadi anak didik yang kurang terampil dan berkembang. Terus tadi yang tidak suka sekolah karena susah itu ada ya anak yang siapa namanya Francisco. Jadi dia itu tidak mau sekolah karena kadang matematika itu terlalu sulit untuk anak-anak. Nah, mungkin itu analisa. Oh ya, pihak yang bertanggung jawab Ustazah Novi ya. Ustazah Novi. Ya ini Ustaz. Jadi Saya yang tanggung jawab. ini ada ini. Apa yang apa sih ini bacanya? Chancellor. Chancellor of DC. Kanselir. Oh iya, kanselir kan. Kalau Indonesia sih. Ustazah nanti habis ini ya. Kanselir ini kan habis itu dia itu yang itu kan Ustadz yang mecatin siapa guru-guru, tapi habis itu di beberapa tahunnya itu banyak yang nggak setuju gitu, soalnya termasuk kepala sekolah pun dipecat gitu. Terus nanti ada orang tua juga yang bertanggung jawab terhadap anaknya dan guru gitu.
Nah, ini baru Ustazah Novi. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Kak Nafisa. Nah, untuk solusinya, jadi di film itu solusi yang mereka terapkan itu diantaranya memecat kepala sekolah yang tidak kompeten, menutup sekolah yang dinilai tidak bercetak sesuai cerdas, memberhentikan guru-guru yang banyak bersantai-santai. Kemudian memperbaiki pendidikan, mendampingi anak masuk sekolah, mendampingkan orang tua juga belajar di rumah, menjadikan matematika sebagai lagu rap dalam perkalian, meningkatkan gemar membaca. Next. Nah, kendalanya dari solusi tadi itu banyak mendatangkan pro dan kontra dari banyak pihak, terutama para praktisi pendidikan ya, guru-guru pada demo ya, seperti yang kita lihat banyak guru-guru yang demo, pihak-pihak sekolah yang demo dan sesama pembuat kebijakan. Nilai matematika dan membaca belum ada peningkatan. Kemudian juga belum tentu semua anak yang ditinggal orang tua itu mendapatkan orang tua asuh gitu. Jadi agak susah. Tidak semua orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Gitu kendalanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang boleh ditambahkan. Oke. Baik, makasih Kak Nafisa, Kak Una, dan Ustazah Novi. Ya, ada beberapa hal-hal tadi ya yang disampaikan anak-anak karena mereka takut dengan mata pelajaran tertentu gitu ya. Lalu kemudian ada keterbatasan wewenang yang harusnya bisa dilakukan oleh kalau di sini dinas pendidikan setingkat kabupaten kota yang bisa melakukan pemecatan ya atau mutasi ya ternyata tidak bisa dilakukan. Ya, terus yaitu tadi ada respon yang ternyata tidak jauh ini juga ya reaktif ya dari para guru yang sudah terimbas dengan melakukan demo-demo itu tadi. Oke, kelompok terakhir silahkan. Kelompok 3. Sel. Oke. Salah. Jasmine dulu. Ustaz, before saya kira itu tidak ada presentasi, cuman ngisi doang. Maksudnya presentasi tapi nggak buat presentasi PPT gitu. Iya, kayak sharing doang gitu ya. Ya udah sharing aja nggak apa-apa. Ya, sorry before. Jadi pertama, sebenarnya sama-sama aja sih bahasannya dengan kelompok lain, kita nggak terlalu berbeda gitu ya. Yang pertama kan apa saja yang muncul. Pertama itu sistem pendidikan yang maksudnya dia ada seleksi dengan cara diundi. Jadi para orang tua tuh, aku sempat kalau lihat dari film ini, itu kan sekitar 50 menit pertama itu concernnya ke black people ya. Maksudnya orang-orang yang kelas bawah, single parents, habis itu yang ada anak yang bapaknya meninggal karena ganja. Jadi tantangan-tantangan orang-orang seperti itu gitu kan mereka. Maksudnya memasukin sekolah, mereka tahu nih anaknya butuh sekolah, tapi sekolah yang dekat sama mereka tuh nggak bagus. Kalaupun keluar dari daerahnya butuh usaha yang lebih gitu. Tapi kalau dari orang-orang ini tuh mereka rela untuk bekerja keras agar anaknya dapatkan pendidikan yang baik. Tapi baik lagi ke sistemnya tuh yang ada pengundian gitu. Mungkin nanti Sally bisa jelasin lagi yang bagi pengundiannya. Terus yang kedua, kasus yang kedua itu problemnya adalah guru yang tidak berkompeten dibiarkan bekerja karena kontrak ya tadi dijelaskan ya. Ya udah, gurunya mau bebas aja mau ngapain, anak-anak juga bebas ya. Penting tugas dan segala macam itu. Lalu yang ketiga, lingkungan pendidikan yang baik. Maksudnya dari lingkungan pendidikan itu ada ambil semua kira sekolahnya itu nggak baik karena lingkungannya nggak baik. Ternyata lingkungannya nggak baik karena sekolahnya baik gitu. Jadi gimana ya? Mungkin ada satu anak siapa? Yang namanya Anthony ya, yang dia pinter di kelas itu apa?
udah sekolah aja gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin bukan dari sistemnya juga, dari lingkungannya semangat belajarnya tuh nggak terlalu tinggi gitu, karena kan akhirnya banyak anak-anak yang putus sekolah juga. Nah, kayak apa akibat dari problem itu? Yang pertama, anak-anak kurang semangat belajar, terus kecil kemungkinan cita-cita mereka, dan kurangnya kepercayaan orang tua dalam pendidikan anaknya gitu, Ustaz. Kayak isu lagi gitu ke sekolahnya gitu. Oke, selanjutnya bisa dilanjut ke Sally atau Wafa yang mau. 345. Yang apa poin poin berapa? 2 udah belum? 3. 3 ya? Oh, Pak, tadi ada itu. Nah, siapa aja pihak yang bertanggung jawab di sini kita tulis, yaitu pertama adalah guru ya, atau pimpinan lembaga pendidikan itu sendiri, terus pemerintah, kemudian si presiden. Di film ini sudah dikatakan, jadi satu presiden ke presiden yang lainnya selalu kayak apa ya istilahnya tuh menggembar-gembor tentang pendidikan gitu, memperbaiki apa namanya kualitas pendidikan di sana, tapi kenyataannya berhasil. Terus yang di sini dari problem-problem tadi yang udah dijelaskan oleh Jasmine, ada beberapa upaya atau solusi gitu yang sudah dilakukan di sana, yaitu apa sih itu ya, yang ingin melakukan pemecatan untuk guru yang tidak ada pemerintah. Di sini kita tulis pemerintah secara hukum dan mengirimkan uang ke negara yang mendanai sekolah. Gimana ya? Jadi pemerintah mengeluarkan hukum. Gimana sih? Gimana, Min? Yang ini? Federal itu maksudnya kan memang mereka kan negara serikat ya, negara-negara yang jadi USA kan. Nah, pemerintah federal itu dari pemerintah daerah, katakanlah demikian. Gitu ya, Kak Sally ya? Jadi ada anak sekolah dari mereka gitu, pemerintah itu. Terus yang terakhir, Wafa mau menambahkan yang kurang atau mau bacain yang terakhir? Wafa nih. Ya Wafa ini ya menyampaikan poin 5 sama menambahkan yang kurang tadi kan di briefing. Jadi yang tadi kan solusinya ini ada kendalanya. Kendala dari solusinya itu adalah pemecatan guru tidak kompeten karena adanya penure atau kontrak keadaan di mana mereka tidak akan pernah bisa dipecat. Terus lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk membantu kerja sistem pendidikan di sana malah menjadi sebuah penghalang yang rumit dalam hal birokrasi. Birokrasi apa? Gimana? Sally gimana nih? Yang birokrasi. Sally maksudnya itu apa tadi katanya mau nambahin kan yang kurang? Oh, yang nambahin. Kendala penerapan solusinya itu yang ini enggak jadi sah. Oke. Kenapa satu yang kompetensi gagal karena tadi terikat sama sistem yang kontrak itu. Oke, tenure itu ya. Sama ini apa namanya yang tadi lembaga-lembaga yang dibuang banyak untuk mendukung sistem pendidikan itu malah jadi yang di film itu apa namanya jadi penghalang gitu, penghalang untuk
murid-muridnya atau untuk apanya gitu lupa Ustaz. Karena mungkin banyak istilah-istilah yang istilah itu apa ya namanya ya? Ya istilah-istilah kekhususan lah ya di sana ya. Mereka itu menamakan pengawas aja apa namanya supervisor ya atau apa sih? Ada istilah-istilah yang konteks itu tuh kalau kita baca tentang pendidikan Amerika kita baru connect tuh. Misalkan ada istilah charter school misalkan. Itu kan di dalam negara lain bisa jadi nggak ada tuh istilah itu gitu ya. Oke, sudah semua? Baik. Apakah ada yang ingin diperdalam tentang setelah teman-teman semua menonton film itu? Saling antar kelompok ataupun bisa jadi kegelisahan yang kalian dapatkan sehingga boleh deh di-sharekan di sini. Harapannya nanti kita bisa saling berkomunikasi nanti di sini. Yasmin ada. Oh Yasmin, monggo. Jadi yang aku bingungin tuh gini. Iya. Maaf ya, saya berisik. Ruang bawah ya. Ada siapa nih? Aku sebelah Syifa, bentar aku pindah. Pengawas sekolah. Oke. Ini apa namanya kan? Kalau aku jujur aku belum nonton semuanya gitu kan, karena mikir juga ya gitu ya. Jadi itu kan mereka tuh mengakui kalau beberapa guru-guru itu mengakui rendahan pendidikan mereka dari SD sampai SMA gitu ya. Iya. Tapi kenapa bagianku perkuliahan itu malah bagus? Maksudnya kayak banyak kampus-kampus yang bagus di sana gitu. Sedangkan dari basic ke SD, SMP, SMA-nya gitu yang kayak sangat-sangat buruk gitu. Kan buruk sebenarnya kayak jelek gitu. Kok bisa ya gitu, apa emang pusat kesana bagaimana gitu. Terus semangat, jadi dimikir sih berarti kayak semangat belajar untuk anak-anak yang di Amerika tuh sangat-sangat kalah bagi orang-orang sama dibanding orang-orang Asia. Soalnya kan sering jadi jokes gitu ya, setiap anak Asia yang belajar kesana tuh udah pasti pintar gitu. Aku kira tuh emang karena pintar kali orang-orang Asia, maksudnya kayak Chinese, Korea atau Jepang. Ternyata setelah film itu anak-anak Amerika tuh mereka mengakui kalau mereka jago matematika, tapi setelah dites tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi apa emang kurikulumnya kah atau gimananya gitu. Itu yang aku kayak masih bingung sih, kayak ya terlintas lah sekilas gitu. Oke, that's right. Makasih Kak Yasmin. Oke, yang lain boleh? Nanggapin, Nanggapin, silakan. Siapa nih, Novi? Kan kata Kak Jasmine kan SMA kenapa ini ya beda sama kalau kuliah kan lebih menjurus ya, fokusnya jurusan apa gitu. Tapi kalau SD sampai SMA itu kan pelajarannya apa aja gitu. Terus yang saya ingin nanyakan, apa sih indikator mereka gitu dibilang pintar apa bagus atau tidak? Soalnya kan semua anak itu kan pintar ya sebenarnya. Nggak misalnya yang satu bisa matematika, nggak semuanya jago matematika. Ini Kak Farhan mengalami masalah koneksi. Ya Sat, ini 2 orang di sini kuliah langsung Sat. Ya, jadi ada 2 diskusi ya, 2 diskusi yang untuk berpikir lebih dalam ini di pagi hari ini. Yang pertama tadi kegelisahannya Yasmin adalah dikatakan rapot warnanya gelap ya, bisa seperti itu, tapi ketika di kuliah kenapa bagus gitu ya. Oke, terus yang kedua dari juga punya kelebihannya masing-masing begitu ya, Sazanovi ya. Menanggapi satu ini, silakan. Ini nambah pertanyaan baru, nanggapin. Moga nggak apa-apa. Yang saya tonton tuh ada satu scan dari yang dari narasumbernya bilang, saya beruntung di kuliah di sini karena kalau saya kuliah di sana, saya tidak akan ada di sini hari ini gitu. Jadi itu satu scene itu menunjukkan ada kuliah yang nggak bagus juga gitu.
siapa yang kalau nggak salah namanya Kanada itu ya narasumbernya. Jadi dia menunjukkan kalau di kuliahan pun sama, cuma nggak segamblang yang SMP, SD, SMP kan dijelasinnya. Cuma satu scene aja gitu. Oke. Di sini dan di sana tuh artinya mereka masih berada di dalam satu negara bagian yang sama ya kayak. Betul, Seth. Nah, kalau dia kuliahnya jadinya di Harvard. Ada tadi. Oke. Terus lanjut. Halo? Halo, Kak Farhan? Masih terhubung? Riset. Beku. Fris, siapa saya ya? Saya, Seth. Tapi udah sih, itu aja, Seth. Oke, baik. Ustadz, maaf, aku kepikiran satu buku. Jadi aku mungkin udah pernah baca kali ya, Ustadz, tentang Toto-chan. Ini kalau bisa relate, semoga relate ya, kalau di luar topik, mohon maaf, Ustadz, gitu ya. Jadi itu kan kalau Toto-chan tuh di sekolahnya itu kan mereka nggak ada basic ini ya, kayak maksudnya Jepang ya? Iya, itu kan pas zaman itu kan penilaiannya nggak seperti saat ini nih gitu kan. I mean like nggak ada rapot lah bahasanya gitu kan. Mereka belajar sebebas waktu mereka gitu kan. Nah, itu apakah bisa diterapkan aku tanya apakah diterapkan di zaman ini apa gimana? Soalnya kayak mereka kan karakter banget ya saat mainnya. Jadi akhir buku itu kan diceritakan seluruh anak-anak yang di sekolah itu pada jadi orang-orang yang bagus gitu, maksudnya bagusnya mereka tahu apa yang mereka kejar apa, nggak merendahkan orang lain dan nggak menjatuhkan orang lain, jadi dia mereka hidup yang sangat-sangat bagus karena dari sekolahnya gitu. Itu apakah masuk dalam kayak penilaian pendidikan itu nggak sih? Soalnya itu mengakui itu salah gitu, nggak tapi kepikiran kan di sini. Itu ada yang bilang ada sekolah yang bagus, karakternya juga bagus, tapi nggak semua orang bisa masuk tuh pikiran sama film Toto-chan gitu. Bisa dipakai dengan saya mendirikan sekolah seperti itu di saat seperti ini gitu loh. Karena kan si guru itu melihat jangka panjang ya kepalanya. Juga, tapi ya gitu saat yang jadian saya gitu sejak baca buku Toto-chan itu. Oke, ini makin menarik nih diskusinya. Oke. Waktu kita terbatas, tapi nggak apa-apa, akan coba diurai ya. Pertama gini, melihat standarisasi bagaimana potret sebuah negara, itu memang ada beberapa rujukan. Di awal-awal slide atau di pertemuan yang lalu, bahkan saya sudah menyampaikan bahwa indikator pendidikan itu disebut baik atau enggak. Itu misalkan salah satunya dari skor PISA ya, disebutkan dari tiga variabel indikator itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Amerika? Sama tahu ya, di Amerika tuh kita di 2018 saja Amerika nggak masuk di dalam radar itu. Ya. Lalu kemudian apakah kita terus kemudian bilang bahwa pendidikan Amerika tidak sebaik yang kita kira? Wait, cek dulu. Saya barusan ngecek nih topuniversities.com. Ada 10 peringkat atau 10 universitas terbaik di seluruh dunia, 5 itu dari Amerika loh. Ya, teman-teman nanti bisa cek. Ya, ada MIT ya, segala macam itu semuanya ada di Amerika, dan memang visi atau kultur mereka belajar ya, cek aja Harvard itu berdiri dari tahun berapa itu. Ya, MIT berdiri dari tahun berapa itu? Sudah dari ratusan tahun yang lalu ya. Jadi tradisi mereka punya khasanah studi, terus riset, terus berikutnya mereka mengeksplorasi, mereka mendalami, ya itu memang sudah dari ratusan tahun yang lalu. Sehingga memang pada akhirnya itulah yang membentuk bagaimana output terakhir lulusan dari universitas, gitu ya. Lalu bagaimana connecting-nya antara satu pendidikan menengah dengan perguruan tinggi? Nah, ini juga pertanyaan yang saya kira jawabannya tidak sesederhana itu, gitu ya. Kalau kita bicara tentang wedding permen, ya, mungkin juga kita perlu mencatat ya di daerah negara bagian yang mana sih film itu di capture, direkam,
lalu kemudian dieksplorasi di dalam durasi 1 tahun itu. Oke, jangan-jangan ya ada 2 kemungkinan kan, itu adalah potret besar tentang pendidikan keseluruhan di Amerika, atau yang keduanya adalah itu distrik-distrik tertentu yang memang mengalami ya tingkat keparahan bagaimana mereka mengelola pendidikannya. Ya. Karena pendidikan itu memang tidak bisa cash and carry ya. Jadi kita bicara tentang apa, terus berikutnya produknya besok ketahuan bahwa siswanya akan baik gitu ya. Itu beberapa pakar menyatakan bahwa produk dari hasil kurikulum, dari hasil pendidikan nasional itu bisa terasa, bisa terlihat itu di 10 tahun dan bahkan 20 tahun setelah mereka lulus. Gitu ya. Ya tentu saja kurikulum itu bicara tentang karakter, tentang kompetensi, tentang skills gitu ya. Dan banyak hal, karena manusia itu kan kompleks ya. Itu tadi. Sehingga yuk sepertinya perlu kita, karena sekali lagi film itu tuh film yang basisnya adalah kritik. Gitu ya. Basisnya ada kritik, sehingga memang barangkali ada hal-hal yang sifatnya kemajuan atau kelebihan, tapi mungkin nggak ada eksplorasi lebih lanjut di situ. Jadi saya ingin mendudukkan pada pijakan yang sebenarnya gitu ya. Kalau teman-teman barangkali bisa lihat nanti di overview tentang pendidikan di Amerika, saya kira itu bisa sangat melengkapi ya di diskusi kita berikutnya ya. Oke, nah saya mau sambungkan juga dengan Ustazah Novi tadi bicara tentang ini nih. Ada teori Gardner, itu namanya multiple intelligence. Teman-teman nanti silakan bisa searching. Howard Gardner itu bicara gini, jadi kecerdasan manusia itu ada 8. Ya, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan kinestetik, ya, ada kecerdasan seni, art, ya, ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan spasial bahkan. Dan setiap orang tuh punya keunikan, punya kekhasan. Betul bahwa memang tidak bisa kita pukul rata bahwa seseorang itu akan demikian dan demikian. Karena sesungguhnya setiap anak itu istimewa. Ada beberapa pandangan dari pendidikan di saya tumpuk di mana itu bukunya kemarin itu. Ada tulisan satu buku judulnya adalah Sekolahnya Manusia. Ya, Sekolahnya Manusia. Itu bicara bahwa setiap orang itu memang punya kelebihan-kelebihan tertentu, dan kita di dalam pengelolaan sekolah, kita mendekati mereka dengan kemampuan yang menjadi keunggulan mereka. Gitu ya. Pernah lihat nggak meme ada ikan, terus berikutnya ada monyet, ya ada buaya, diuji dengan satu kemampuan yaitu memanjat pohon, maka semuanya akan ada ya ikan tentu saja nggak bisa diukur kemampuannya memanjat pohon, buaya juga nggak bisa diukur kemampuannya memanjat pohon, yang paling bisa memanjat pohon adalah si monyet gitu kan. Sehingga dengan satu basis pengukuran ya nggak bisa mengeneralisir bahwa kemampuan siswa, kemampuan anak-anak manusia itu mereka bisa dijudge bahwa oh kamu ini, kamu itu, ya kamu kurang cerdas ya. Makanya kan kita belajar tentang bahwa sebenarnya kemampuan apapun itu bisa didongkrak, bisa di-elevate, ya, bisa dinaikkan setinggi mungkin kan. Ya, makanya saya di awal itu mudah-mudahan masih ingat kita bicara tentang mindset, bahwa itu tuh seperti bahan bakar yang bisa melejitkan potensi apapun yang antum punya. Ya, antum punya sekarang modalitasnya barangkali ada yang 70 ya, misalkan di skill apapun itu, atau 50 di bidang apapun itu, tapi dengan mindset yang benar, mindset yang tertata, berikutnya usaha yang tidak pantang menyerah, senang dan rindu dengan belajar, mencintai tantangan, hal-hal itulah yang akan melejitkan potensi. Begitu juga dengan para siswa, dengan para anak-anak. Itu ya teman-teman sekalian ya. Nah, karena mereka juga memiliki berbagai macam karakteristik atau kekhasan. Gitu ya. Tapi ini diskusi yang menarik, saya meyakini itu ya. Tapi sayangnya waktu kita terbatas. Dan ini sebenarnya ada satu lagi nih, muara dari itu semua tentang diskusi berbagai macam. Sebenarnya seperti di awal tadi saya sampaikan, teman-teman saya minta untuk menganalisis apa sih aspek-aspek yang berpengaruh dalam sebuah pendidikan. Dan teman-teman tadi sudah menguraikan ya, ada pengawas sekolah, ada pimpinan sekolah, ada guru gitu ya, ada berbagai macam aspek-aspek yang lain. Nah, di lingkaran yang paling kecil adalah yang namanya kepemimpinan di sekolah. Ya, sehingga ada yang namanya distributed leadership. Ya, minggu depan kita akan uraikan itu, distributed leadership, boleh dicatat. Ya, tentang apa sih sebenarnya kepemimpinan itu, kepemimpinan yang ada berbagai macam model-model ya. Kemarin juga ini ada kepemimpinan transformasional, ya, kepemimpinan
apa namanya? Nah ini yang distributed, ini kepemimpinan yang terdistribusi, ya, kepemimpinan yang terdistribusi. Mudah-mudahan dari upaya atau ikhtiar kita dalam ruang atau lingkaran yang paling kecil, ya, mengelola lembaga, mengelola pendidikan di dalam ruang-ruang yang bisa kita bantu untuk dongkrak. Ya, karena kalau ngomongin tentang pengawas sekolah, itu di luar lingkaran kita. Ngomongin tentang dinas pendidikan, itu di luar lingkaran kita. Ngomongin sebentar lagi ini ada perubahan kurikulum, teman-teman baca deh di media massa, ya. Itu terus terang itu di luar lingkaran kita. Tapi ada yang berada dalam lingkaran kita adalah lembaga pendidikan yang ada di kita saat ini. Gitu ya, tentang kepemimpinan pendidikan kita nanti akan bicara lebih panjang tentang itu. Ketemu lagi minggu depan. Begitu ya, rekan sekalian. Oke. Ada lagi? Menjadi tambahan 1 atau 2 kalimat? Saya mendukung ini, Ustaz. Tadi yang kata Ustaz, film ini kritikan. Soalnya di situ kayak nggak ada yang menggambarkan siswanya malas gitu. Kayak semuanya salah guru gitu. Oke, baik. Nah, ini ada yang posting. Terima kasih. Ada Gofrey Ganada. Oke, Madam Gitarani. Ini di. Oke, ini Kak Ona boleh cerita sedikit? Setelah ini mungkin, atau mungkin sudah punya, boleh berbagi. Ya Ustaz. Karena waktu itu nonton apa? Ini film India sih. Dia itu seorang kepala sekolah baru yang di sekolahnya itu emang sekolahnya itu nggak terurus gitu, Ustaz. Jadi udah beberapa kepala sekolah yang nggak bisa manage pendidikan, maksudnya sistem pendidikan di sekolah itu gitu. Terus adanya Madam Gitarani yang merubah dari sistem satu persatu, terus ada minta dukungan dari orang tua. Jadi pertamanya itu ke muridnya, terus ke orang tua. Jadi saling satu gitu sama lain, sehingga Madam Gitarani itu bisa membuahkan sekolah yang menurut ini tuh bagus gitu. Oke, terima kasih Kak Una ya. Iya, saya juga pernah nonton itu, terima kasih. Cakep, tapi itu recommended banget untuk teman-teman yang nantinya akan masuk di ruang-ruang manajemen ya, manajemen kesekolahan. Oke, ada juga saya post barusan di grup kita, nanti akan saya share juga di Google Classroom atau di grup. Ya, itu saya senang banget nonton film, tapi film yang bermanfaat ya. Dan akhirnya ekstraksi itu membangkitkan raksasa di kelas kita. Itu film dokumenter juga tentang bagaimana Micaiah O'Hare, itu salah satu atlet ya yang dipungut di jalanan dalam tanda kutip, dibina oleh salah satu keluarga. Akhirnya itu saya ngomongin Gardner itu ngaruh banget related banget dengan ini tadi ya, multiple intelligence ya. Dia mungkin nggak pinter di intelijensi tapi dia punya kecerdasan fisik ternyata gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca sekilas, kalau ada temannya bisa